Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai pastoral counseling. Tapi sebelumnya saya ingin merangkum apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Pertama, masalah yang menjadi garapan konseling pastoral, yaitu kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan, dan kenyataan itu sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat atau penjelasan ilmiah. Dan masalah itu mengganggu proses penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari atau menimbulkan krisis dan stres. Dalam keadaan seperti ini, orang berpikir ada penyebab lain di luar akal sehat dan penjelasan ilmiah. Artinya ada penjelasan spiritual yang bersangkut paut dengan Tuhan pencipta yang menghendaki terjadinya hal tersebut. Karena sulit untuk dijelaskan secara logis, maka penjelasannya itu membutuhkan keyakinan atau iman. Hasil penjelasan seperti ini dalam psikologi positif disebut makna hidup. Hal yang terpenting untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah arti keutuhan di dalam konseling. Keutuhan dalam pembicaraan pastoral counseling itu berarti keutuhan yang terdiri dari diri dan lingkungan hidup. Dari diri, yang dimaksud dengan keutuhan itu adalah kelebihan dan kekurangan dalam aspek jasmani, rohani, dan juga dalam kejiwaan. Dalam problem solving hanya aspek jasmani dan kejiwaan saja. Jadi dalam pastoral counseling ada tambahan roh. Sementara dalam lingkungan hidup, keutuhan itu terdiri dari hal-hal yang menunjang atau menghambat pencapaian tujuan hidup seseorang. Ya, dan lingkungan ini terdiri dari lingkungan fisik, alam, sosial, dan spiritual. Dalam problem solving hanya lingkungan fisik, alam, dan sosial. Jadi dalam pastoral counseling keutuhannya ditambah dengan aspek spiritual. Inti dari pembahasan mengenai keutuhan adalah ingin menekankan keseimbangan antara usaha manusia dan kerjasama dengan lingkungan hidupnya dengan bantuan dari Tuhan. Artinya seimbang, kedua-duanya dibutuhkan. Ya, jadi usaha manusia dan kerjasama dibutuhkan dan juga bantuan Tuhan dibutuhkan. Manusia tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan dan bantuan dari sesamanya saja, yang dalam kenyataannya terbatas, tapi dia butuh juga bantuan Tuhan. Manusia tidak dapat menggantungkan diri pada bantuan Tuhan, dia perlu berusaha sendiri dan bekerja sama dengan lingkungannya dalam batas tertentu. Secara skematis dapat digambarkan, bantuan Tuhan itu sifatnya potensial. Ya, jadi bantuan Tuhan itu tidak akan diperoleh manusia kalau manusia tidak berusaha untuk mendapatkan dan memanfaat bantuan yang disediakan oleh Tuhan. Sementara kalaupun manusia berusaha, ternyata kemampuannya terbatas. Sehingga dengan kemampuan yang terbatas itu, dia butuh bantuan Tuhan.
Jadi merupakan suatu siklus ya. Jadi artinya kemampuan manusia itu terbatas, butuh bantuan Tuhan. Tapi bantuan Tuhan itu tidak akan datang begitu saja kalau manusia tidak berusaha. Secara sederhana, dalam semua agama ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia kalau manusia tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Tapi Tuhan memberikan anugerah berkat untuk bisa manusia mengubah nasibnya. Jadi, dalam proses pastoral counseling, pertanyaan yang perlu diajukan bertujuan untuk penyadaran diri healthy mengenai satu, kelebihan dan kekurangan dalam segi fisik, psikis, dan rohani yang diolah berdasarkan pengalaman hidupnya dalam berbagai bidang kehidupannya. Jadi dia bukan membayangkan atau berimajinasi tentang kelebihan dan kekurangan diri, tapi harus ada fakta-fakta di masa lalu berupa pengalaman hidup dan meliputi semua bidang kehidupannya. Demikian pula pertanyaan mengenai lingkungan yang bersifat fisik, sosial, kelembagaan, dan yang bersifat spiritual yang menunjang atau menghambat pencapaian tujuan hidupnya yang juga diolah berdasarkan pengalaman hidupnya dalam berbagai bidang kehidupannya. Jadi dia perlu menunjukkan fakta-fakta mengenai lingkungan yang ada di sekelilingnya yang dirasakan menunjang atau menghambat ya, dan itu didapat dari pengalaman di masa lalu. Kesadaran tentang keutuhan diri dalam aspek tubuh, jiwa, dan roh itu berarti manusia punya kelebihan dan kekurangan yang sebetulnya seimbang. Ya, dan kalau manusia tidak punya kekurangan dan tidak punya kelebihan, maka dia tidak utuh. Kalau dia hanya menyadari kekurangan dalam dirinya saja, maka kesadaran dirinya tidak utuh karena tidak menyadari kelebihannya. Demikian juga kalau dia hanya menyadari kelebihannya, maka kesadaran tentang dirinya tidak utuh karena dia hanya menyadari kekurangannya saja. Demikian pula kesadaran mengenai keutuhan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang utuh itu selalu menunjang, ada yang menunjang, ada yang menghambat untuk mencapai tujuan hidup seseorang. Dan keduanya itu pada dasarnya seimbang. Kalau dia hanya menyadari hambatan saja dan tidak menyadari hal yang menunjang, maka kesadaran tentang lingkungannya tidak utuh. Demikian pula kalau dia hanya menyadari lingkungan hidup yang menunjang saja dan tidak menyadari lingkungan hidup yang menghambat, itu juga tidak utuh dan seringkali dia tidak waspada. Sementara kalau hanya menyadari kekurangan, dia seringkali menjadi pesimis. Itulah rangkuman dari pertemuan minggu lalu tentang keutuhan. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai fungsi pelayanan pastoral. Yang pertama adalah untuk penyembuhan. Jadi artinya biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengalami pengalaman yang cenderung melukai. Misalnya pengalaman trauma.
Biasanya itu bentuknya adalah psikoterapi pastoral atau penyembuhan spiritual. Ya, misalnya dengan metode-metode tertentu yang khusus secara spiritual. Fungsi yang kedua adalah mempertahankan, ya. Jadi kalau orang sudah mengalami penyembuhan, bagaimana orang mempertahankan keadaan yang sudah membaik? Itu biasanya berupa konseling yang suportif dan konseling yang bertujuan untuk mengatasi krisis. Fungsi yang ketiga adalah membimbing. Ya, biasanya bentuknya berupa konseling edukatif atau problem solving dan decision making yang bersifat spiritual. Yang keempat adalah mendamaikan. Ya, pada umumnya terarah pada perbaikan hubungan, misalnya antara pasangan hidup atau dengan anggota keluarga yang lain, atau mungkin juga mendamaikan yang sifatnya eksistensial, yaitu dengan Tuhan atau dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah memelihara. Ya. Nah, biasanya berupa konseling yang sifatnya preventif, ya, atau bisa juga berupa konseling yang sifatnya edukatif. Jadi mirip dengan membimbing, overlap. Atau pembentukan kelompok-kelompok pertumbuhan, jadi kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan diri orang-orang yang menjadi anggotanya. Pastoral counseling pada prinsipnya menggunakan pendekatan holistik atau pendekatan keutuhan. Ya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menyadari sumber kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri klien yang sedang mengalami masalah, dan juga menyadari peluang-peluang yang ada di lingkungan hidupnya. Yang kedua, mempertimbangkan ke-6 dimensi keutuhan dalam menentukan tujuan counseling. Ya, jadi ingat kembali yang tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, menyeimbangkan antara kelemah lembutan dan ketegasan dalam pelaksanaan konseling sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Yang keempat, membentuk hubungan klien dengan jaringan kerja interpersonal dan sosial yang lebih luas yang dapat membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi tidak terbatas hanya kepada konselornya saja, tapi dia membutuhkan jaringan kerja yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah menyadari isu-isu spiritual dan nilai-nilai yang ada dalam kenyataan hidup klien. Ya, misalnya nilai-nilai yang ada di dalam budaya. Berikutnya kita akan membahas keterampilan dasar atau skills, basic skills dalam konseling pastoral. Pada dasarnya sama seperti keterampilan dengan konseling pada umumnya. Yang berbeda mungkin hanya istilahnya saja. Jadi nanti akan kita coba bandingkan skills ini dengan skills yang pernah kita pelajari di dalam konseling sebelumnya. Pertama adalah attending and caring behavior. Sama seperti di skills for understanding. Attending itu
memusatkan perhatian, tatapan mata, gestur, postur yang disertai dengan sikap yang terungkap dalam ekspresi wajah yang menunjukkan kepedulian kepada helpee. Yang kedua itu adalah inviting person to talk. Jadi ini berupa questioning, ya. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengundang helpee untuk berbicara. Mungkin dalam hal ini termasuk pembentukan good rapport. Yang ketiga itu adalah careful listening and observing. Jadi pada waktu ini helper itu mendengarkan dengan penuh perhatian baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh dari helpee. Skills yang berikutnya adalah mengikuti arah pembicaraan dari helpee, following the person's lead, terdiri dari indirect leading dan juga direct leading di dalam understanding skills. Kemudian skills berikutnya adalah empathetic responding, ya. Jadi empathetic responding ini dalam skills understanding yang pernah kita pelajari disebut dengan paraphrasing. Ya, dan di dalam hal ini juga empathetic responding bisa juga menggunakan reflecting yang terdiri dari reflecting feeling, reflecting content, reflecting experience, itu termasuk empathetic responding. Skill yang berikutnya adalah clarification, di mana kita berusaha untuk mendapatkan kejelasan. Dalam clarification ini termasuk juga perception checking, tapi di dalamnya bisa juga berupa summarizing. Yang berikutnya itu adalah exploring, ya. Exploring itu adalah penggalian yang lebih mendalam, yang dalam skills understanding kita kenal dengan istilah focusing, ya. Jadi menggali lebih mendalam. Skills yang berikutnya itu adalah confronting, ya. Mungkin dalam skills for understanding kita mengenal juga istilah yang sama atau dalam buku baru disebut challenging. Nah, yang kesembilan itu adalah understanding, ya. Ini berarti skills bisa interpreting, tapi bisa juga summarizing, tapi bisa juga reflecting, ya. Jadi pengertian understanding di sini luas. Nah, yang terakhir itu adalah recommending, ya. Dan dalam recommending ini kita kenal di dalam skills for understanding itu kita sebut dengan advising atau informing. Skills yang barusan kita bicarakan itu kita gunakan untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi di dalam rangkuman mengenai keutuhan sudah kita simpulkan di akhir, yaitu pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri dan lingkungan yang menunjang atau menghambat untuk pencapaian tujuan hidup helpee. Sesudah kita membicarakan skills basic dalam pastoral counseling, kita akan
membicarakan mengenai tanggapan konselor dalam proses pastoral counseling. Yang pertama, tipe tanggapan konselor adalah evaluatif, ya, yang artinya penilaian baik, buruk, benar, salah, boleh, tidak boleh, yang diharapkan atau dilarang berdasarkan nilai atau norma tertentu. Dan karena ini pastoral, tentu nilai dan norma agama. Yang kedua adalah interpretif. Artinya penafsiran, penjelasan konselor mengenai dinamika penyebab dari masalah klien. Bukan hanya secara psikologis, tapi bisa juga penjelasan secara spiritual. Penjelasan mengenai keyakinan agama orang tersebut. Mengapa dia sampai mengalami masalah seperti itu? Yang ketiga itu adalah suportif. Usaha klien untuk memberi dukungan, meneguhkan dan menenangkan perasaan klien. Tentu saja di samping dari segi psikologis, supportnya bisa juga berupa support yang bersifat spiritual atau kerohanian. Yang berikutnya itu adalah probing, ya, usaha konselor untuk menggali informasi lebih dalam mengenai diri dan masalah yang dihadapi klien, dan terutama tentunya yang berkaitan dengan keyakinan agama orang yang sedang konseling, ya, dan di samping tentu juga dari aspek psikologisnya. Yang kelima, understanding, usaha konselor untuk menunjukkan kepada klien bahwa dia mengerti diri dan masalah klien, baik dari segi psikologis, dia dapat mengerti dan dapat memahami kenapa klien melakukan itu, tapi juga dari segi kerohanian atau yang sifatnya spiritual. Dan tanggapan yang terakhir itu adalah advising. Ya, jadi advising itu saran konselor, ya, nasihat konselor yang bersifat konstruktif berdasarkan belief yang dimiliki konselor, baik belief yang sifatnya ilmiah maupun belief yang bersifat kerohanian. Tanggapan-tanggapan tersebut pada umumnya yang digunakan dalam konseling pastoral adalah pertama adalah probing, lalu supporting, dan advising. Sementara konselor yang moralis, yang cenderung menggunakan prinsip-prinsip moral, pada umumnya menggunakan tanggapan evaluatif dan probing. Pada waktu seorang konselor melaksanakan confronting, tanggapan yang biasanya digunakan adalah evaluatif, interpretif, dan advising. Sementara untuk klien yang sedang mengalami krisis, biasanya konselor menggunakan tanggapan yang bersifat suportif. Dalam konseling yang sifatnya edukatif, ya, itu seringkali digunakan tanggapan probing, suportif, dan interpretif. Pada waktu pembinaan report, terutama di awal konseling, kita menggunakan
tanggapan understanding. Tapi tanggapan understanding pada dasarnya diperlukan untuk semua tahap pastoral counseling. Berikutnya kita akan membicarakan hubungan teologi, jadi ilmu tentang keagamaan dengan konseling pastoral. Pelayanan dan konseling pastoral mempunyai hubungan timbal balik dengan teologi. Ya, saya kira itu jelas ya. Jadi konseling pastoral dengan teologi itu sifatnya timbal balik, ya, tidak bersifat linier, tidak teologi dulu konseling pastoral, tapi merupakan suatu siklus, ya, hubungannya timbal balik. Ajaran agama membantu untuk memberi pencerahan informasi mengenai kenyataan hidup dan tuntunan bagi pelaksanaan pelayanan dan konseling pastoral, ya, yang itu justru yang membedakan dengan konseling problem solving, konseling decision making, dan konseling behavior changing. Di sini justru ada ajaran agama, ya, yang membedakan. Dan yang terakhir itu adalah bahwa pelayanan dan konseling pastoral sangat diharapkan merupakan penerapan dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bergaul dengan sesama, yang merupakan penjelasan mengenai ajaran agama yang realistik, yang dalam kenyataannya dapat dipahami dan dimengerti, bukan ajaran yang muluk-muluk. Sehingga orang tidak akan mengatakan bahwa ya untuk mengatakan bahwa mestinya begini, mestinya begitu menurut agama itu gampang, tapi dalam prakteknya sulit. Nah, justru kita perlu memberikan penjelasan, penerapan yang sifatnya realistik. Saya ingin mengutip ucapan Einstein yang mengatakan bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan, dalam hal ini konseling, itu lumpuh, tidak bisa diterapkan, tidak bisa menghasilkan apa-apa dalam hidup sehari-hari. Dan sebaliknya, ilmu pengetahuan dalam hal ini konseling tanpa dituntun oleh agama yang tepat, agama yang benar, itu buta. Artinya tidak mempunyai arah yang jelas atau bahkan mungkin bisa salah arah atau disalahgunakan. Pertanyaan teologis yang biasanya muncul dalam kehidupan pribadi seseorang, dalam kehidupannya sehari-hari, yang sering membutuhkan pastoral counseling, antara lain adalah dosa dan pengampunan. Apakah dosanya bisa diampuni? Keterasingan dan perdamaian, baik terasing dari sesama, terasing dari Tuhan maupun dengan dirinya sendiri. Perasaan bersalah dan memaafkan. Dosa seringkali kita kaitkan dengan Tuhan, sementara perasaan bersalah dengan sesama manusia. Yang berikutnya adalah penghakiman dan berkat. Itu sangat mirip dengan dosa dan pengampunan. Penghakiman itu menilai seseorang itu berdosa atau tidak, ya, sedangkan pengampunan itu merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berdosa. Yang berikutnya itu adalah kematian spiritual dan kelahiran kembali. Nah, mengenai kematian spiritual ini sering terungkap dalam bentuk ungkapan bahwa orang
tidak lagi percaya pada Tuhan. Dan kelahiran kembali, dia mempercayai kembali, dan kadang-kadang itu juga berarti dia tidak memahami kenapa Tuhan melakukan sesuatu kepada dirinya menurut pendapat dia, yang menurut dia tidak adil misalnya. Lalu berikutnya adalah putus asa dan harapan. Banyak kali orang merasa putus asa karena tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Hidupnya merupakan serangkaian kegagalan, kekecewaan yang dia tidak bisa pahami melalui akal sehat dia. Dan rangkuman dari semua itu adalah pertanyaan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup manusia. Jadi tujuan pelayanan dan konseling pastoral sebetulnya pada akhirnya adalah usaha untuk membantu seseorang memahami kehendak Tuhan dan membantu dia mewujudkan kehendak Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Bagian terakhir dari pembahasan hari ini adalah alasan pentingnya integrasi ajaran agama dengan konseling. Dalam hal ini adalah pastoral counseling. Pertama, karena akal budi manusia tidak mungkin menyelesaikan semua masalah dalam hidup ini. Terbukti dari ada hal-hal yang sulit atau tidak mungkin dijelaskan melalui akal sehat, logika, atau melalui ilmu pengetahuan, pemikiran yang sifatnya ilmiah. Ajaran agama merupakan sumber kebenaran yang menjadi dasar dari sikap dan kesadaran mengenai hidup yang utuh. Jadi, kalau hanya dijelaskan melalui logika, filsafat, psikologi saja, itu tidak utuh. Ya, karena kembali ke poin yang pertama, karena ada hal-hal yang tidak terjelaskan. Sehingga penjelasannya tidak utuh. Lalu, agama juga merupakan sumber pengembangan diri yang sifatnya universal melalui ayat-ayat kitab suci atau perumpamaan-perumpamaan. Kebijaksanaan yang bersumber dari ajaran agama diperlukan untuk menguji, menyesuaikan, memperkaya pemahaman psikologi dewasa ini mengenai arti keutuhan diri dan keutuhan hidup. Tadi sudah kita katakan bahwa untuk keutuhan diri dalam pastoral counseling itu bukan hanya yang sifatnya psikologis, tapi ditambah dengan roh dan kehidupan spiritual. Kebijaksanaan yang bersumber pada ajaran agama juga perlu diungkapkan dalam bentuk realistik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita menggunakan kaidah-kaidah, pemikiran-pemikiran ajaran agama, itu hanya berlaku pada orang yang menganut agama itu. Jadi tidak bisa diberikan kepada orang yang menganut agama yang berbeda. Atau kita tidak bisa menggunakan konseling dengan ajaran agama kepada orang yang ateis. Mungkin dia membutuhkan penjelasan yang lain. Walaupun dia tidak beragama, setiap manusia pasti punya belief mengenai hal-hal yang meta rasional.